Nama saya Firman, saya dari Komunitas Reptil Bandung dan saya menjabat sebagai humas sekaligus ketua penasehat di Komunitas Reptil Bandung. Kebetulan Komunitas Reptil Bandung ini adalah komunitas reptil pertama yang ada di Bandung dan berdiri di tahun 2009, tepatnya 20 April. Sebelum adanya komunitas itu, kita tuh tergabung di salah satu milis terbesar di Asia Tenggara, namanya Reptil X. Nah, kebetulan pas waktu itu ada acara di Bandung. Pada kumpul lah semua reptiler semua di Indonesia, dikumpul di Bandung. Terus kemudian yang anak-anak Bandungnya ketemu, kenapa kita nggak bikin satu wadah aja untuk sharing bisa lebih deket lagi gitu kan. Dan akhirnya ya udah kita bikin komunitas reptil Bandung. Kegiatan rutin kita biasanya minggu pagi itu kita di Taman Lansia. Kita untuk sosialisasi sama edukasi ke masyarakat aja sih, kayak gitu. Kemudian juga biasanya kita ada event juga, biasanya edukasi ke sekolah-sekolah. Biasanya ke sekolah-sekolah atau misalnya undangan untuk di kafe-kafe atau di mall-mall kayak gitu. Anggota kami itu nggak mewajibkan harus punya ular. Yang penting mereka harus cinta sama ular, harus cinta sama reptil gitu. Nanti kita ada forumnya, kita belajar sama-sama. Kita belajar bagaimana cara pengunjung yang awam untuk memegang ular itu seperti apa. Terus kita jelasin jenis-jenis ular itu seperti apa, kayak gitu. Jadi untuk edukasi ke masyarakatnya lebih nyampe lah. Ini kebetulan ada ular, dia ball python namanya, atau disebutnya ular piton bola. Kenapa disebut piton bola? Karena dia cenderung defensifnya tuh ngebentuk bola kayak gini. Jadi dia ngebentuk bola. Jadi jarang banget untuk gigit gitu di alamnya pun kayak gitu. Ini sekitar 2 tahunan ada. 2 tahunan? Iya, 2 tahunan. Dia masih bisa tumbuh panjang sekitar 1,2 meteran lagi. 1,2 Iya, meter. dia jenisnya nggak terlalu panjang seperti piton-piton lain. Dia asalnya dari Afrika. Di komunitas, kalau misalnya ada yang mau gabung, terus mau pelihara reptil, kita nggak saranin mereka untuk beli dulu reptilnya. Tapi kita saranin mereka belajar dulu sama kita. Apa yang harus siapin kandangnya dulu, terus pikirin juga resiko ke depannya seperti apa. Misalnya ular-ular gede kan, dia butuh space yang lebih luas, kayak gitu-gitu. Jadi, ya kita paling jelasin seperti itu aja. Kalau mau pelihara ular, pilih dulu nih, kita siap nggak sama tempat yang lebih besar, sama pakan yang lebih besar juga gitu. Kalau misalnya mau yang jenis-jenis kecil, baru kita saranin yang jenis apa aja, kayak gitu sih. Kebanyakan sih jenis-jenis piton. Tapi ada juga jenis colubrid atau ular tikus, kayak gitu, ular lokal juga ada. Piton itu mungkin beberapa orang lebih suka karena ukurannya yang lumayan besar. Terus dari segi perawatan juga lebih simple. Jadi apalagi jenis-jenis piton reticulatus atau biasa kita sebutnya sanca kembang gitu-gitu, itu lebih mudah peliharanya karena walaupun sakit, misalnya flu atau sariawan, mereka tetap mau makan gitu. Beda dengan piton-piton jenis ini yang dari luar, biasanya kalau udah flu, sakit itu susah banget treatmentnya untuk sembuhnya gitu. Makanya lebih banyak ke piton-piton yang jenis reticulatus misalnya kayak gitu. Sebenarnya kalau pelihara ular itu yang harus diperhatikan itu kandangnya. Jangan sampai kotor, jangan sampai becek air atau kayak gitu. Apalagi jenis kayak gini kan biasa di tempat yang panas, terus tiba-tiba kandangnya basah, itu bisa bikin flu atau sariawan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya untuk mengatasinya yaitu kita harus sering rajin-rajin bersihin kandang. Kalau misalnya udah basah atau kotor, kita ganti si alasnya, cuci kayak gitu-gitu kayak gitu. Kalau paling sulit sebenarnya apa ya? Tergantung sih orangnya. Sebenarnya nggak ada yang sulit. Semua bisa dipelihara asalkan kita mau belajar gitu. Cuman rata-rata sih yang paling sulit biasanya di jenis-jenis ular yang berbisa. Ular berbisa. Ular venom itu biasanya perawatannya agak lumayan butuh inilah gitu. Karena biasanya apalagi yang baru datang gitu ya, adaptasinya agak lama. Untuk makan susah biasanya kayak gitu. Kalau biasanya di kita tuh lebih kebanyakan reptil-reptil yang hasil breeding, hasil ternak. Biasanya kayak gitu. Untuk jenis-jenis yang piton, iguana, kayak gitu itu hasil ternak biasanya. Kita biasanya mengedukasinya dengan cara seperti ini. Karena sebenarnya dari sekitar 3.000-an spesies ular yang ada di dunia itu, cuman sekitar 20%-nya aja yang berbisa tinggi. Itu pun dibagi lagi, ada yang berbisa tinggi, menengah, sama yang berbisa rendah gitu. Jadi 80% itu nggak berbisa kebanyakan. Makanya ya kita selalu menekankan itu ke masyarakat gitu, bahwa kebanyakan pun ular-ular yang masuk ke pemukiman itu ular-ular jenis yang nggak berbisa. Cuman ya itu tadi karena kurangnya edukasi, kebanyakan begitu melihat ular bunuh gitu kan. Padahal sebenarnya itu sangat berperan penting buat ekosistem di alam gitu kan, ular itu. Kita juga di kita tuh ada tim snake rescue juga. Banyak juga panggilan-panggilan dari masyarakat yang menemukan ular
ke kita juga gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak bisa, kita lempar ke damkar biasanya kayak gitu sih. Jadi kita ada sosial media, ada Instagram, nama Instagramnya Komunitas Reptil Bandung. Jadi kalau untuk yang mau diedukasi sekolahnya itu biasanya menghubungi Instagram kita. Di sana ada kontak personnya. Jadi kita ini banget. Gitu. Kalau untuk yang mau bergabung sama komunitas reptil ini? Untuk yang mau bergabung sama kita ke Instagram aja. Di situ ada kontak personnya. Jadi syarat-syaratnya nggak harus punya reptil. Yang penting mau belajar untuk mengedukasi, untuk belajar mencintai reptil juga. Jadi kita welcome aja. Tidak terbatas umur juga. Biasanya kalau ular yang nggak berbisa itu warnanya agak kurang glow cerah. Ya, biasanya terus ada lagi juga yang membedakan dari kepala katanya kan. Ya. Terus dari warna juga biasanya lebih terang banget. Yang Berbisa. bisa. Kalau yang nggak berbisa biasanya bentuk kepala juga, ada yang pipi, ada yang oval gitu. Kalau ini namanya ular cincin emas. Dia berbisa menengah. Kalau gigit dia bisa menyebabkan kesemutan, terus bakal apa namanya? Demam. Paling parahnya demam. Ya. Dari kepala biasanya agak ini nih. Agak lebih opal, ini agak segitiga. Kalau ini biasanya enggak. Dari kepala sih kurang efektif ya. Biasanya kita juga harus ngerti juga ke ularnya. Lebih dari taringnya juga kalau yang berbisa atau sama yang tidak berbisa. Kayak ini kan taringnya Taring belakang. Kalau ini kan lebih ke gigi gitu. Ya. Iya. Banyak gitu. Tapi secara warna juga memang Beda kan? Beda. Ya, beda. yang ini Dia lebih mencolok. lebih mencolok. Sama satu tambahan yang berbisa itu lebih cenderung pendiam. Lebih pendiam. Ya. Oke. Tapi sekalinya kita ganggu, dia Marah. Tapi pernah digigit ular kan? Kalau digigit yang nggak berbisa itu pernah. sering. Kalau yang berbisa. Piton gini ya? Ya, Ya, piton kayak gini. piton kayak gini sih. Ada juga yang berbisa rendah. Dia tuh ularnya hijau. Nih rata-rata ular hijau yang banyak Bilang berbisa. Iya, berbisa. Tinggi. Dia tuh ada 3 jenis ya. Ya. Yang berbisa, yang nggak berbisa, yang berbisa menengah sama berbisa tinggi. Kita deteksi dulu jenis ularnya apa ya. Misalnya kalau memang itu ularnya ular berbisa, misalkan, ya kita harus melakukan treatment dengan teknik penasatan. Fungsinya apa? Untuk menahan posisi yang kena gigitan atau snake bite itu, biar dipertahankan posisinya supaya tidak merambat ke darahnya. Diusahakan ya memperlambat alirannya ke jantung gitu. Jadi diusahakan. Nah, teknik penasatannya kalau untuk darurat mungkin bisa dipraktekkan ya sekarang. Ya. Nah, ini misalnya kena bite-nya di sini nih, ini nih. Ya, kita bisa lihat gigitan itu tuh, gigitan ular tuh ya berbisa enggaknya dari ada hasil gigitannya. Kalau bentuknya V berarti itu kan gigi seri, jadi itu aman. Nah, kalau ada titik 2 berarti kan itu gigi bisa yang nancap gitu. Nah, itu wajib di treatment secara langsung lah gitu, supaya bisanya nggak menjalar langsung ke tubuh. Gitu. Caranya kita kalau di hutan misalkan ini kena gigit, kita lakukan pembidaian. Pembidaian dengan cara gini ya. Nah, ini misalkan ini yang kena, usahakan si gigitan tuh lebih rendah dari posisi jantung gitu ya. Nah, caranya begini nih. Mungkin ada sal nih. Nah, bisa ini kena, ini di sini dipasang. Ini jangan terlalu keras, jangan terlalu kenceng. Ya, jangan terlalu kendor maksudnya. Nah,
Ini segini nih. Nah ini. Terus kebetulan ini ada tali nih. Biasanya kita kan darurat ada tali sepatu atau apa gitu. Biar untuk mempertahankan supaya tidak ini tidak ada gerakan yang dapat mempercepat itu prosesnya. Ini seperti ini loh. Kurang lebih. Ini kalau ngetes, ini kan jangan terlalu kenceng ya. Kalau ngetes ini kelihatan. Kalau ini terlalu kenceng, ditekan ini kan putih. Nah, kalau dilepas merah lagi berarti ini cukup. Jadi aliran darah tetap normal. Cuman ini mempertahankan supaya gerakan tetap terjaga gitu. Jangan sampai mempercepat proses penyebaran bisa gitu. Gitu. Ini untuk yang kena bait yang venom lah, yang berbisa gitu ya. Ya, udah mungkin itu aja. Nah. Paling udah gini bawa ke rumah sakit biar ada pertolongan selanjutnya gitu. Ini buat pertolongan pertama doang, jadi seperti ini. Ini bisa nahan sampai waktunya berapa lama nih Kang? Itu kan jenis-jenis ular katanya yang bisa mematikan dalam hitungan menit, ada yang nah, jam. diusahakan ini ya, teman kita yang kena itu diusahakan supaya sadar terus. Dia diajak ngobrol, dikasih support, sugesti apa supaya dia menjadi kuat lah gitu. Psikisnya itu juga diobatin juga gitu. Dengan cara menghibur atau gimana. Jangan sampai ini tertidur gitu. Dan kenapa tuh? Ya itu kan kalau tertidur dia udah lepas kendali gitu. Jadi dia pikirannya ya istilahnya udah nggak fokus, jadi nggak sadar, jadi kesananya nanti mempercepat juga gitu. Percepat gitu. Lebih jangan panik juga sih. Ya intinya itu. Jaga pompa jantung biar nggak terlalu berdebar. Ya biasanya kan menghibur atau memberi support gitu ya. Kayak gitu. Udah gitu. Buka. Udah. Siap. Berarti penanganannya kurang lebih seperti ini. Iya, Ini iya. ular yang berbisa berarti ya? Iya. Kalau yang nggak berbisa berarti itu seperti apa? Kalau nggak berbisa ya lihat paling ya ini buka dulu ya. Ya. Ini yang titik 2 nih yang berbisa. Soalnya ada gigi bisa yang menancap gitu. Kalau yang berbentuk pi, kita paling kalau ada itu, kalau ada cuman bersihkan aja bekasnya. Udah dibersihkan, misalkan ini kena ini huruf pi misalkan, bersihkan aja. Kalau ada air dicuci sama air. Kalau biasanya kan kalau itu bawa alkohol atau hairspray yang ada mengandung alkohol tuh kalau kita nggak bawa alkohol. Tapi biasanya kalau kita mau ke hutan-hutan ya istilahnya peralatan P3K pasti dibawa lah gitu. Pasti ada alkohol di antaranya gitu. Bersihkan lalu itu udah normal, nggak apa-apa kalau itu. Oh yang jadi aman gitu. Berarti itu cara menangani jika tergigit ular ya? Iya. Baik yang berbisa maupun yang tidak. Iya. Siap.